ibadah berlangsung, semua HP kita matikan, terutama bagi anak-anak kami ya yang sekolah, anak remaja dan pemuda yang kuliah, supaya tidak mencoba-coba melirik-lirik HP-nya, karena itu tidak berkenan di hati Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagi anak-anak kami, sekali lagi bagi orang tua yang membawa anaknya, ya puji Tuhan, kita bisa membawa anak kita untuk beribadah, dan supaya kita bisa menjaga anak-anak kita tidak keluar masuk dan tidak ribut. Itulah pengumuman dari saya hari ini sebagai Gembala Sidang, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang benar-benar naik dan berkenan. Baik, silakan kalau dia mempersiapkan diri. Sembari itu kita menyanyikan satu nyanyian, tiada ku-ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, di kunci F. dalam kehidupan kita. Tuhan tetap baik dan sangat baik buat kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
Kita harus mengerti untuk berterima kasih. Kebaikan Tuhan tidak pernah bisa kita gantikan dengan apapun dalam hidup kita. Mari kita datang sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Kita datang sebagai orang yang bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita tundukkan kepala agar ibadah kita benar-benar berkenan di hati Tuhan. Bukan rutinitas, tetapi biarlah Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita untuk kita semakin hari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita menikmati berkat dari setiap firman Tuhan yang kita lakukan. Haleluya. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu. Ampuni segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pulihkan kami Tuhan, agar saat ini kami datang beribadah, benar-benar ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan apapun yang kami bawa, kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tetapi biarlah ini hidup kami persembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau selalu menerima kami apa adanya. Ajar kami tetap mengasihi Engkau. Ajar kami semakin hari lebih lagi mengasihi Engkau, merindukan kehadiran-Mu, jamahan-Mu, untuk membuat kami hidup berbeda dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beribadah. Mari Tuhan hadir di tempat ini. Mari Tuhan lawat kami semua umat-Mu, sehingga ketika kami pulang tidak sama waktu kami datang. Sesuatu terjadi di dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, kita tetap berdiri memuji Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang akan terjadi, badai pasti akan datang. Tetapi ketika orang yang berpegang kepada firman Tuhan, dia akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami melewati setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan ada cahaya lagi, biar langit akan bergoncang.
sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Tuhan Yesus sumber satu-satunya dalam hidup kita. Firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang akan menopang hidup kita. Semua akan berlalu. Firman Tuhan tetap selama-lamanya. Mari kita percaya berharap kepada Tuhan. Allah satu-satunya. Oleh Tuhan Yesus, sumber dari segalanya. Kebenaran yang selalu benar, keyakinanmu bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Semua yang percaya dia punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya. Haleluya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu benar. Yesus Tuhan, Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, siapa percaya untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Semua yang percaya katakan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Haleluya. Berikan kami sorak-sorai meriah untuk Dia yang luar biasa hidup Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita nikmati setiap pujian, suatu kata-kata ungkapan hati kita.
firman Tuhan tetap selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya dekat dengan Allah kita saja, kita akan mendapatkan ketenangan. Kemanapun kita pergi, keadaan dunia yang sementara bergelora, apapun yang sedang kita alami, hanya satu tempat ketenangan kita di dalam hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang selalu menerima kami apa adanya Tuhan. Hanya Engkau yang selalu mau mengingatkan kami dengan lemah lembut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya
kami dengan roh pengenalan akan Tuhan. Kami kenal Tuhan kami, jiwa kami mengenal Engkau. Hati kami merasakan hadirat-Mu, pikiran kami Tuhan mengenal Engkau ya Allah. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dialah Yesua HaMasyiah, Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang datang dari sorga, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, lawanlah kami dan pulihkanlah kami, supaya kami pulang sebagai orang-orang yang diselamatkan, pulang sebagai orang-orang yang dibenarkan, supaya jemaat-Mu di GPIA ini ya Tuhan, dilahirkan kembali dari Roh Kudus sebagai ciptaan yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, sebagai anak-anak kerajaan sorga yang mewarisi kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus, diberkatilah yang datang di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa firman Allah berlaku atas kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat, roh iblis, roh iblis yang bekerja lewat hawa nafsu kami, lewat harta duniawi, Tuhan kami patahkan itu dalam nama Yesus Kristus. Kami siap menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita. Shalom. Ya, saudara, apakah karena bulan Desember udah mulai habis minyak? Ya, saudara, waktu saya nakal di lapas, maaf ya Pak, lapas gak bisa bantu dana karena udah bulan Desember, anggaran udah menipis. Ya gak apa-apa, Anda gak mau bantu, Natal di lapas tetap berjalan. Nah saudara, Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa. Jadi suara kita juga gak menipis walaupun sudah Desember. Shalom. Iya, haleluya, siap untuk menerima firman Tuhan, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bertanya sebelum saya mau menyampaikan firman Allah. Kalau kita mati, apa yang kita bawa? Ya, saudara, banyak kalimat-kalimat yang tertulis di kuburan-kuburan. Nah, rata-rata di situ ditulis, aku sudah menyelesaikan pekerjaan dengan iman bla bla bla, aku sudah mencapai tujuan. Nah, saya mau tanya, kalau kalau orang bilang kan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang, manusia mati meninggalkan utang. Apa? Saudara, nah saya mau tanya dulu. Tapi saya kasih contoh dulu. Kalau saya mati, saya ingin punya legacy gini. Saya enggak usah muluk-muluk, enggak usah semua orang. Saya ingin mati dikenal orang, dikenal anak-anak saya sebagai bapak yang penyayang. Itu legacy saya. Nah, kalau saya tanya Pak Nabi itu kalau meninggal mau dikenal sebagai apa? Sama, jangan nyontek apa. Dulu Pak udah nyontek ini. Ya. Kalau Pak Oksel kalau meninggal ingin legacy diingat orang sebagai apa? Orang baik. Iya. Kalau Pak Sulitonga ya, yang diingat orang jadi berkah itu. Ya. Nah saudara, nah ini kan tentu pertanyaan yang kita lupa. Ya, kalau Pak Hota kalau meninggal nanti diingat orang atau keluarga lah, nggak usah orang banyak. Sebagai apa?
Nah, saudara sebagai pengayom, ya, jadi gini ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dengan saya bertanya itu, mungkin saudara sudah dapat sedikit jawaban. Jadi apa yang kita bawa kalau kita mati? Kok balik lagi ke nama? Makanya tadi itu ada hubungannya. Kalau kita mati, kita mau dikenal sebagai apa? Kita mau diingat sebagai apa? Oleh orang-orang. Nah, saudara, jadi kalau kita ingin diingat sebagai apa, maka kita akan tahu siapa yang apa yang mau kita bawa mati. Nah, saudara, tahu nggak apa yang mau kita bawa kalau kita mati? Ya, udahlah, nanti kelamaan. Buka Wahyu. Pasal 14 ayat 13. Wahyu pasal 14 ayat 13. Ya, semuanya mau ya membaca kitab, amin? Ya, jangan berdiam, kita baca. Baik. Wahyu 14 ayat 13, 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka. Amin. Nah, apa yang menyertai kita? Apa yang kita bawa ketika kita mati? Perbuatan. Nah, makanya kalau saya nanti mati ingin dikenal sebagai orang penyayang, ya itu yang saya bawa. Nah, kita kan tahu apa. Selama masih hidup ini, kita sudah bisa terbayang itu. Makanya saudara, kalau di rumah tangga, kalau kita masih hidup bertengkar, suka cari kesalahan. Istri suka cari kesalahan suami, suami suka cari kesalahan istri. Berteman juga begitu, kalau lagi ribut dia orang pacaran juga. Tapi kalau setelah mati, dia akan cari, oh dulu bapakmu begini, dulu mamamu itu. Pasti yang dicari kebaikan, itu legacy. Jadi kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan kata Roh, karena mereka akan beristirahat dari segala jerih lelahnya, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini yang mati manusia, saudara. Bukan harimau tadi yang meninggalkan belang, dan bukan gajah yang meninggalkan gading. Nah, kalau secara umum pepatah mengatakan manusia mati meninggalkan nama. Cuma nama orang sekarang udah kebanyakan. Beda nama di Facebook, beda nama di KTP. Nah, saudara, nama yang mana? Ada nama samaran, ya kan? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah zaman sekarang ini kebanyakan orang ingin menjadikan manusia hebat, manusia pintar, ya enggak? Saudara, orang bilang, aduh, kalau kita mau pintar, makanya Prabowo, IQ orang Indonesia lebih rendah dari Thailand, dari Filipina, dari Malaysia, makanya dari orang Singapura, makanya dikasih MBG, makan gratis supaya meningkatkan IQ. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir begitu kan, kasih makan ini biar pintar, kasih makan ini biar anak saya hebat.
Saudara, orang hanya ingin melahirkan manusia hebat, tapi kita tidak pernah menjadikan dia manusia. Ngerti maksudnya? Saudara, masih saya jelaskan begini. Ya, kita ingin orang itu hebat, pintar. Ya, kita ingin kalau hebat, kita kalah sama AI. Kalau ingin manusia pintar, kita kalah. Saudara, saya tadi minta bantuan AI siapin khotbah. Sebenarnya ada AI, saya terbantu. Ya, tadi saya baca sebab perbuatan, apa sih perbuatan dalam bahasa Yunani? Nah, keluar kata dalam bahasa Yunani, apa itu perbuatan? Kemudian saya tanya AI, dalam bahasa Yunani perbuatan itu, tapi saya lupa namanya. Saya udah gak ingat, saya gak catat. Ya, ergos atau apa? Saya lupa. Nah, langsung keluar. Oh. Jadi yang dimaksud perbuatan yang menyertai itu pekerjaan, karya, ya kan? Nah, itu yang menyertai seseorang. Kemudian dijelaskan semua. Sekarang saudara, kita nggak perlu nanya tetangga lagi, nanya alamat nggak perlu lagi tanya. Ya, kemarin saya cari orang jual terpal di Pekanbaru. Ya, saya tanya AI, dikasih nomor HP-nya, dikasih alamatnya, saya telepon benar. Saudara, kemudian saya tanya di mana di Kampar ini tempat penampungan minyak jelantah, harga berapa, di mana toh? Dijelaskan, ini nomor HP-nya, ini nama orangnya, ini harga minyak jelantah. Mahal loh harga minyak jelantah bekas saudara di Pekanbaru 10.200. Kalau mau kita bikin bank minyak jelantah di gereja ini. Jadi jangan dibuang minyaknya, kita tampung, kita jual. Asal jangan dicampur dengan oli, asal jangan dicampur dengan minyak. Campur air mata nggak apa-apa. Terus ya, jadi lihat saudara, kalau hanya cari orang hebat, AI hebat. Ya, makanya apa yang terjadi, kita nggak perlu lagi membutuhkan manusia. Saya siapin khotbah, saya nggak perlu lagi tanya orang. Apa saya nggak tahu, saya tinggal ketik, saya tinggal ngomong, dijelas, dibantu saya. Nah, saya terbantu ketika saya mempersiapkan khotbah, karena saya kan nggak mungkin tahu seluruh bahasa Yunani, bahasa Ibrani, saya nggak mungkin tahu. Banyak orang hebat. Zaman sekarang ini saudara, orang itu akan berkurang untuk berinteraksi. Kalau dulu anak-anak ujian, dia nyontek temannya. Sekarang dia tidak perlu temannya untuk nyontek. Dia cukup bawa HP. Dan dia bisa tahu semuanya. Nah, apakah kita sedang melahirkan semua itu bisa ditiru oleh teknologi? Ya, semua itu bisa ditiru teknologi. Dia bisa menciptakan manusia-manusia dalam tanda petik hebat. Sehingga kita tidak memerlukan. Anak-anak tidak perlu lagi tanya orang tuanya. Nanti anak-anak generasi berikutnya tidak perlu lagi tanya orang tuanya. Ini cocok nggak sama aku? Ini masa ini tahu gimana? Nanti ibu-ibu akan bilang, ini anak nggak pernah nanya ya. Iya. Jadi kalau tuh hebat itu banyak. Tapi ada satu yang nggak bisa ditiru teknologi. Yang nggak bisa diambil oleh teknologi apa? Empati. Belas kasihan. Nah, inilah perbuatan. Kalau kita hanya pintar melahirkan anak-anak hebat, tapi tidak punya belas kasihan, dia tidak punya empati, dia tidak punya kepedulian,
kita hanya melahirkan orang hebat, tapi tidak pernah melahirkan manusia. Nah, firman Tuhan hari ini, perbuatan yang bisa menyertai engkau sampai perbuatan itu kita bawa sampai ke surga. Perbuatan itulah yang menyertai kita. Amin. Belas kasihan, empati, mengasihi. Saudara lihat ya. Nah, itu makanya kemarin saya berkorban di guru-guru di satu yayasan di Pekanbaru. Ya, mungkin sekolah, saya bilang mungkin sekolah ini tidak sepopuler Dharma Yuda, tidak sehebat sekolah-sekolah seperti Santa Maria dan sekolah-sekolah lain, saya bilang. Tapi bagaimana cara Tuhan mengeluarkan kecerdasan seseorang, tidak hanya menjadikan dia seorang manusia hebat, ikut lomba menang, ikut pertandingan menang, sehingga nama baik sekolah, tapi kebanyakan mereka nggak jadi manusia. Tetangga sebelah, teman sakit nggak pernah dilihat, tetangga kesusahan nggak pernah tahu. Kita mau jadi orang yang mana? Yang hebat? Atau ketika tetangganya sakit dia tahu, teman sekolahnya sakit dia tahu, teman sekolahnya susah dia ikut merasakan susah. Orang mengalami masalah dia ikut merasakan masalah. Kita mau memanusiakan orang. Itu yang gak bisa diambil oleh teknologi. Amin. Amin. Oh, aku jago komputer, aku hebat. Saudara, kemarin salah satu guru kemarin cerita, dia kuliahkan anaknya komputer IT ke Amerika. Nah, sampai di Amerika lulus S1 lulus, saudara. Nah, dia pikir dengan IT, kemudian anaknya dapat kerja di Korea. Anaknya kerja di Korea, ternyata ilmu yang dipakainya di Amerika nggak bisa dipakainya di dalam lingkup usaha bisnis pekerjaan. Maka bapaknya cerita, kemudian anaknya belajar lagi. Nah, saudara, itulah dunia. Mungkin engkau bisa hebat di negara Amerika, mungkin kita bisa bangga, tapi sampai itu pengetahuan baru dalam segi pengetahuan. Nah, apa kata Tuhan? Berbahagialah orang yang ketika dia mati perbuatannya menyertainya, bukan gelar, bukan kehebatan, dan bukan kepintaran. Nah, saya mau kasih sebuah contoh. Nah, anak-anak kalian perhatikan kan, kalau sekarang teman kalian sakit punya empati nggak? Mungkin dibully. Ya, zaman sekarang bulinya kan ngeri-ngeri. Ya, manggil teman aja anjir. Ya. Ada rokok tonjir katanya, meong kau katanya kan. Jadi kita nggak bisa memanusiakan orang yang seperti ini. Zaman berubah. Ya, nah ini saya suka Petri ini jadi guru yang akan datang. Bisa nggak kita memanusiakan orang? Karena yang akan menyertai kau mati sampai dimasukkan ke peti,
sampai dibawa Tuhan ke surga? Perbuatanmu. Amin. Perbuatan yang mana? Nah, kan itu. Ayo, kita baca. Saya tidak mau mengarang. Perbuatan yang dikatakan di Wahyu sama dengan perbuatan yang dikatakan di Yakobus. Buka Yakobus pasal 2. Mulai dari ayatnya iman dan perbuatan. Nah, ini menggunakan kata yang sama. Saya lupa sih tadi nama asli, bahasa asli Yunani-nya saya tidak catat pula. Ya, ada di HP sih. Ayat 14 saya baca. Ganti-gantian kita ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikat adalah mati. Ini perbuatan yang disebut perbuatan yang menyertai itu. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Silakan ayat 15, 2, 3. Terus ayat 16, 2, 3. Demikian juga ada dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, nah kata perbuatan di sini sama dengan perbuatan yang kita baca di Wahyu tadi. Nah, contoh apa? Kamu ketemu saudara, kamu ketemu teman, dia tidak punya pakaian, dia kekurangan makan atau dia sakit. Terus kamu tinggal ngasih teori. Kamu berkata selamat jalan, kamu belilah pakaian, kamu cari pakaian di sana kalau tidak ada pakaian. Oh saya sakit, oh ini obatnya, kamu bisa beli di apotek, ini obat yang cocok untuk penyakitmu. Ketika dia tidak makan, kemudian kita bisa kasih teori. Oh kau harus makan ini yang bergizi, ini yang sehat, ini yang baik. Berusahalah supaya kau dapat makan. Terus kau biarkan dia pergi. Halo, itu tidak perbuatan. Saudara, saya pernah dulu ngantar anak saya sekolah waktu di SD sini. Pagi-pagi ada orang kecelakaan, ya dari ekonomi, dari apa sih tahu dari mereka. Saya lihat anaknya kena knalpot kakinya, meleleh. Oh, ini obatnya kata orang. Saudara, karena saya kenal anak ini, saya pergi cari bioplacental, saya beli 2. Saya kasih, Bu, ini obat untuk anak. Nah, kita bisa berteori, saudara. Kita bisa, ini yang bagus obatnya. Itu perbuatan yang seperti itu yang menyertai kita sampai mati. Amin. Amin. Nah makanya orang hanya bisa menunjukkan iman tapi tidak bisa menunjukkan perbuatan. Oh ini yang bagus. Jumpa kita kan sering jumpa orang, padahal sebenarnya orang itu tahu kok apa obat untuk penyakitnya. Cobalah ini. Ya kan, di sana ada obat yang bagus. Sini, saudara. Dalam hati dia, aku udah tahunya. Cuma aku gak ada uang untuk belinya. Saudara, saya kalau pelayanan ke KUD atau saya pergi ke kebun jumpa orang jalan, saya berhenti, tanya mau kemana, mau numpang nggak? Iya. Apalagi waktu dia jalan lagi nyorong Honda. Kenapa Pak? Kalau habis minyak, biar saya belikan minyaknya. Enggak Pak, Honda saya rusak.
Kadang-kadang kan kita lewat aja. Mobil Strada hitam itu pernah saya pakai untuk narik mobil condition itu. Ya, saya tarik mundur lagi. Jadi saudara, bisa saja saya tinggalkan dia. Kan mobil saya lebih kecil, mobilnya lebih besar. Istri saya bilang, bisa nggak Pak? Udah pasang aja gardannya dua-dua. Saya tarik mundur, saya gas, saya genjot gasnya, akhirnya mobil itu keluar. Makasih ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa perbuatan? Nah, saya mau kasih tahu, benar nggak perbuatan ini yang akan dinilai Yesus? Ayo saudara lihat buka Matius, ya. Nah, Matius pasal yang ke-19. Tuhan tidak mau cari orang hebat. Tuhan mau lihat perbuatan yang bisa kita bawa sampai ke surga. Perbuatan yang bisa melewatkan kita dari hukuman maut. Oke? Matius pasal 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru. Apa katanya? Silakan baca. 2, 3. Sama tadi kan, orang yang mati dalam Tuhan perbuatannya menyertainya. Amin. Nah tadi kita baca di Yakobus juga perbuatan yang lahir dari iman. Nah orang kaya yang hebat ini juga nanya tentang perbuatan, dan kata yang digunakan sama, perbuatan, pekerjaan, karya. Nah, perbuatan apa yang akan kulakukan supaya aku masuk surga? Nah, kira-kira perbuatan apa yang disodorkan Yesus? Ada yang tahu? Ayat 21. Nah, ini perbuatan yang mau diberikan. Ayat 21 kita baca. Matius 19 ayat 21. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu perbuatan. Kan dia nanya tadi, perbuatan apa yang akan kulakukan supaya aku masuk surga? Makanya saudara, apa yang kita bawa ketika mati? Perbuatan. Perbuatan apa yang dikehendaki Tuhan supaya aku masuk surga? Tuhan Yesus bilang, hei orang kaya, kau jual semua hartamu, kau kasih sama orang miskin, kemudian kau kembali ikut saya, kau punya harta di surga. Itu perbuatan yang bisa menyertai seseorang sampai ke surga. Amin. Jadi kita jangan sama Tuhan, jangan basa-basi. Nggak bisa. Orang ini kaya, hebat. Orang ini kaya, pintar, hebat. Karena dia yang bertanya, perbuatan apa yang aku buat supaya aku masuk surga? Itu pertanyaan sudah sangat benar. Itu pertanyaan sudah sangat tepat. Udah on the track. Tapi ketika Yesus menyebutkan apa perbuatan yang mau dibuat itu, jual hartamu, kasih sama orang miskin, kemudian kau ikut aku, kau punya harta di surga. Saya tanya, dilakukannya enggak? Tidak. Dan ketika dia tidak melakukannya, apa kata Tuhan Yesus? Baca ayat 23. Ayat 22 saya baca, ayat 23 saudara baca. Jadi kita sama Tuhan jangan permainkan Tuhan. Oh aku percaya terus
aku selamat. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Silakan baca itu dia. Nah, masuk surga gak dia? Dorong dong dijawab. Masuk surga gak dia? Tidak. Apakah dia orang yang tidak percaya Yesus? Percaya. Apakah dia tidak percaya surga? Percaya. Nah, ayo coba saudara, kita hanya melahirkan orang hebat. Kita bisa menjadikan orang itu kaya. Kita bisa jadikan seseorang pintar. Tapi untuk seorang yang punya empati, yang punya kasih, yang punya belas kasihan, dia tidak mau ngasih hartanya semua orang miskin, saudara. Dia tidak mau berbagi dengan orang miskin, karena dia berpikir tidak mudah aku jadi orang kaya. Saudara, saya pernah waktu itu berhadapan seorang hakim, orang Kristen. Saya berani merendahkan harga diri saya karena yang saya tolong ini seorang ibu. Dia udah masuk penjara, tinggalin anak. Sebenarnya masalahnya tetangga kan di PT itu, di kebun itu, di Rama-Rama itu kan rumah orang kan berdempet-dempet, rumah perkebunan. Jadi tetangganya ini ngutang sama ibu ini. Ditagih-tagih nggak dibayar-bayar udah lama. Suatu hari tetangga yang ngutang ini pulang kampung, nggak pulang-pulang. Nah, ternyata ibu yang punya utang tadi banyak utangnya sama orang. Nah, orang ingin bongkar rumahnya, ngambil barang-barang untuk disita. Nah, takut keduluan orang, karena dia yang dekat, dia ambil duluan. Dia ambil kipas anginnya, dia ambil titik. Ternyata ibu ini pulang, dia laporkan pencurian, perusakan, segala macam, masuklah dia ke penjara. Itulah kisah. Nah, saudara, saya datang ke hakim ini. Bu, saya ceritakan karena dia Kristen. Bisa nggak dibantu? Kemudian apa dia bilang sama ibu yang bermasalah tadi? Orang tuaku nyokolahkan aku pakai uang. Aku kuliah nggak gratis. Tahu kan kalau dia ngomong itu maksudnya apa? Aku jadi hakim ini nggak gratis, aku bayar. Aku kuliah pakai uang. Ibu tadi, saya sih udah nangkap. Maksudnya nggak ada yang gratis. Ibu ini memang nggak punya apa-apa, namanya karyawan kebun. Bu, saya nggak punya apa-apa. Ya sudah, saya ajak dia, udahlah Bu, kita berdoa. Ya, orang bisa pintar, orang bisa bergelar, tapi tidak punya empati, tidak punya belas kasihan. Itu yang tidak bisa diambil AI. Saya minta dikunci aja deh. Itu. Nah saudara, ini yang tidak bisa diambil AI. Nah, yang ketemu dengan Yesus itu orang kaya. Dia berusaha, dia bekerja keras, dia hebat. Apakah kita dilahirkan hanya untuk jadi kaya? Apakah kita orang tua hanya mendorong anak kita, oh jadi orang hebat? Saya punya satu kesaksian, saya punya cerita. Siapa di sini? Tuhan memang menginginkan kita jadi orang cerdas. Amin. Amin.
Lalu anak-anak, jangan nundur-nundur saja. Tuhan ingin jadi orang cerdas. Tapi anggapan kita, oh jadi cerdas kita kasih makan gratis seperti Prabowo. Itu menurut kita, saya nggak salahkan itu. Tapi apa kata Alkitab? Supaya kita jadi cerdas gimana? Ingat kata Tuhan, kamu seperti domba yang saya taruh ke tengah-tengah serigala. Iya nggak? Ingat ayat itu? Kamu saya utus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Amin. Terus apa kata Yesus? Domba ketemu serigala, yang mati konyol kan domba, karena serigala pemangsa yang ganas. Matilah domba ini kalau domba ini ketemu serigala, betul? Tapi kenapa Tuhan berfirman, kamu domba yang saya taruh ke tengah serigala? Tadi saya sudah katakan, Tuhan ingin dombanya cerdas. Kalau kamu ketemu serigala, hendaklah kamu cerdik seperti apa katanya? Ular, tapi jangan jadi ular. Amin. Dan tulus seperti, nah, apa yang diinginkan Tuhan? Alkitab kita itu, saya mau kasih tahu ya, waktu LAI bikin Alkitab, menerjemahkan Alkitab, nggak semuanya Kristen. Karena kita kekurangan tenaga. Karena waktu itu kebanyakan teman-teman kita yang dari Arab menguasai bahasa Arab. Jadi hampir-hampir sama. Jadi digunakanlah satu kata cerdik. Cerdik itu kan konotasinya agak miring-miring kan. Ngibulin orang, bohongin orang, ngakalin orang. Kata yang digunakan itu seharusnya cerdas, intelijen, prudent, wise. Nah, Tuhan ingin supaya domba ini cerdas, keluar kecerdasannya dia harus ketemu dengan serigala. Saudara, jadi untuk memunculkan anak-anak Kristen ini cerdas, jumpakan dia dengan serigala. Nah, saya mau tanya anak-anak, ayo anak-anak sini, mau nggak kalian jadikan HP ini serigala? Gak mau kan? Karena ini diam-diam mematikan engkau, mematikan cara berpikir. Kalau yang digunakan untuk, nah, Tuhan Yesus ingin kita cerdas. Cara Tuhan mengeluarkan kecerdasan domba gimana? Diketemukan sama serigala. Banyak hal yang kita tidak inginkan di dunia. Memang kehendak kita dengan kehendak Tuhan tidak sama. Amin. Tidak sama kehendak kita dan kehendak Tuhan. Maunya kita domba dibawa kemana? Ke padang rumput kan? Maunya domba dibawa kemana? Ke tempat makan, ke tempat yang teduh, kemudian banyak airnya, kemudian gak panas. Kita maunya gitu nih domba-domba. Tapi Allah, kalau ku bawa kau hanya ke padang gurun, ke padang rumput, aduh, tambah berat badan aja. Ya kan? Nah kita ini kan berat badan nambahnya gampang, ngurusinya susah. Kalau kayak saya ini saudara, lewat aja di Ampera rumah makan Padang nambah gemuk saya. Belum lagi makan cuma lewat gemuk. Iya betul ya. Lewat toko beras saja nambah gemuk kita. Kan maunya gitu. Jadi, saudara, kalau kita domba yang begitu, nggak jadi apa-apa. Itu diambil sama orang. Kenapa orang Israel cerdas? Dikelilingi musuh. Sekeliling negara Israel itu musuh.
dia ketemu serigala di luar kecerdasannya. Kenapa Taiwan? Taiwan tuh industrinya hebat, itu negara kecil juga. Kenapa Taiwan? Jepang bikin raket dia bisa tiru, Jepang bikin komputer dia bisa tiru, Jepang bikin spare part dia bisa tiru. Makanya ini Bapak Lukas mekanik, dia kan mana spare part, ini yang Jepang, ini yang Taiwan. Kenapa Taiwan bisa pintar? Karena di hadapannya ada musuhnya yang besar, RRC. Nah kalau tidak ketemu dengan musuh, ini tidak akan besar-besar kecerdasan. Kalau makanya anak-anak kalau dikasih PR, dikasih tugas, jangan Bapak Ibu bantu. Halo, dengar? Amin. Ini firman mahal, saudara. Biar anak kita ketemu serigala. Pernah dibilang Bu Gembala sama saya, ini maaf yang saya sampaikan di sini, karena kita tujuannya apa? Ini anak-anak yang dikasih hafalan banyak stres. Saya ketawa dengan dikasih firman, dikasih surat kok stres. Makanya saya tambah dosisnya orang di kalau ngapal ya. Stres nggak kan? Tapi benci kan sama saya. Saya suruh hafal 9 muaro. Bapak-bapak tahu kan? Mungkin pemakaman di rumah mulut ini. Pengakuan iman rasuli. Taruh ada bapak kami udah hafal nih. 9 apa lagi? Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu saya suruh hafal. Pening-pening lah kalian. Tapi nggak ada yang stres, saya yang stres. Saya kasih serigala sama dia. Amin. Mau nambah lagi kan? Nah. Iya, jangan Pak Pendeta, jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Anak-anak udah capek di sekolah. Hei, kalian di sekolah main kan? Gereja aja nggak bisa. Mana? Saya kan pernah sekolah 4 tahun lagi di SMA nggak capek. Mana capek di sekolah juga otak nggak dipakai. Gimana capeknya? Jadi kadang-kadang kita orang tua, iya anakku udah capek proses sekolah, tanya nih, dia alasannya ada capek aku mah. Orang di sekolah punya mukul meja aja ya. Saya suruh mukul kajol nggak pintar. Ya kan saya atas mereka. Kalian di sekolah nggak ada guru kan mukul meja kan? Iya pastor. Nah saya beli kajol, ayo kita nyanyi. Saya suruh pukul, persis kayak dia mukul meja di sekolah. Saya seleksi, masih belum jumpa. Saya salurkan berkat mukul-mukul meja itu, saya beli kajol. Gereja kita beli kajol. Nah coba kau pukul. Kusut saudara pukulannya. Cuma saya belum mati sih. Nggak bisa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya benar Tuhan Yesus bilang, domba itu saya taruh ke tengah serigala supaya dia cerdas. Cerdik seperti dan tulus seperti dua ini tidak boleh lepas. Cerdas dan tulus itu tidak bisa hilang. Tulus tanpa kecerdasan dibohongin orang kita, ditipu terus sama orang. Tapi cerdas tanpa ketulusan itulah tadi kayak orang kaya, banyak hartanya, banyak uangnya, tapi tidak punya empati dia, tidak punya belas kasihan, tidak punya pengertian, tidak punya kepedulian. Nah apa kayak pernah nggak lihat di TikTok? Maaf kata anak kecil, mama sakit dia. Belum saya cerita dan pada ketawa. Anda pernah lihat kan? Anak kecil umur berapa tahun itu?
4-5 tahun mama sakit ya, iya. Mama jangan mati ya, iya mama tak mati. Mak boleh tuh pakai HP-mu. Mama jangan mati ya, karena aku belum tahu nomor. Sadar kau kata mamanya. Disangkanya anaknya perhatian rupanya ngincar HP mamanya. Ya, jangan-jangan kita sama orang tua di kampung itu, mama apa, mama sakit ya, iya, jangan mati dulu ya. Kenapa? Kasih tahu aku di mana aku taruh emasmu. Aku sangka dia perhatian rupanya. Jangan mati dulu ya mak, kasih tahu aku di mata. Kau simpan cincinmu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu mau cari perbuatan. Amin. Itu perbuatan yang diinginkan Tuhan. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan yang kedua apa? Ya, ini saya mau selesai khotbah saya. Ini perbuatan yang kedua yang tadi. Ya makanya jangan bangga dulu AI itu ya. Dia pintar tapi dia tidak punya empati, tidak punya belas kasihan, tidak punya kasih. Yakobus, kembali ke Yakobus tadi pasal 2. Nah, jadi kita nggak hanya berteori. Ayat 20. Nah, ini perbuatan. Sama, saudara, kata yang digunakan. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21, sama-sama 2-3. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mes? Perbuatan yang pertama tadi empati, belas kasihan, punya kepedulian yang Tuhan inginkan terhadap sesama. Yang kedua, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena apa? Karena perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan yang dibuat Abraham sehingga dia dibenarkan Tuhan? Karena dia mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal kepada Tuhan, lantas diperhitungkan Tuhan itu sebagai perbuatan yang menyertai dia sampai dia ke surga. Jangan kita menahan persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Sudah tahu Abraham masuk surga enggak? Nah, inilah perbuatan yang membuat Abraham ke surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, seperti tadi pertanyaannya udah benar. Perbuatan apakah yang aku lakukan supaya aku masuk surga? Karena perbuatan itu yang menyertai. Inilah perbuatan yang menyertai kita. Hanya ini. Saudara, engkau jadi gubernur mati, tinggal gubernurnya. Kita jadi panglima mati, nggak ikut panglima itu ke dalam peti, tinggal digantikan sama orang. Amin. Iya. Saya jadi pendeta mati, nggak ikut pendetanya, langsung datang sinode, siapa pengganti? Ada yang mau gantikan? Karena kalau di sinode kita, kalau gembala mati sebelum meninggal, sebelum dikubur dia harus ditunjuk penggantinya. Nggak ikut pendeta gelar saya ke dalam peti, digantikan orang. Itulah dunia. Hanya perbuatan itu yang menyertai kita. Amin. Dan Abraham memberikan Ishak persembahan kepada Tuhan. Dan itu perbuatan yang dikehendaki Allah. Amin. Jadi jangan engkau tahan persembahanmu sama Tuhan. Ayo, ayat terakhir kita lihat Abraham itu.
Beda sama orang kaya. Orang kaya tadi Tuhan Yesus bilang gak masuk surga, karena tidak ada perbuatannya yang bisa membawa dia masuk surga. Tapi Abraham, sebentar saya cari Lukas 16. Ayo. Ayat 22. Lihat Abraham itu. Tadi orang muda tidak masuk surga ya, karena tidak ada perbuatan yang bisa membawa dia ke surga. Ayat 22. Kemudian matilah, Lukas 16:22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23 silakan. 2, 3. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kata orang kaya yang di neraka tadi, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Silakan ayat 25. 2, 3. Di mana Abraham? Di Sor, karena perbuatannya menyertai. Amin. Di mana orang kaya? Halo Bapak Ibu, apakah kita hanya melahirkan orang untuk jadi hebat kaya, tapi lupa kita menjadikan dia manusia yang punya empati dan yang punya persembahan kepada Tuhan? Ada nggak kita pernah mendidik anak kita bagaimana memberi persembahan? Halo? Nggak ada kan? Itu salah satu pelajaran di rumah tangga yang teramat. Padahal itu perbuatan yang bisa bawa kita ke surga. Amin. Pernah nggak kita ngasih satu pimpinan tuntunan, nak, kalau kau ngasih persembahan minimal? Pernah nggak kita jangan kau kasih uang robek, minimal itu dulu, jangan kau kasih. Tapi kita kan nggak pernah. Ini maaf, saya bukan menghakimi, mungkin ada yang bisa. Ini saya tanya anak-anak, kalian diajar gak kasih persembahan? Nah, persembahan tuh ambil. Gak ada yang kecil mah, tukarkan. Paling gitu aja. Terus Tuhan bilang, Abraham itu bisa masuk surga karena ada perbuatan Tuhan. Anak saya didik kasih persembahan. Karena ngerti itu salah satu perbuatan. Amin. Saya ajar mereka, kasih istri saya ngajar kasih berpuluh. Kalau yang kau dapat dari pemberian bulu-bulumu itu ucapan syukur. Nah kalau kayak Panya dapat dari hasil lukisan, dia lukisan berbayar itu, Pak, boleh Panya jual lah, saya bilang. Berapa kau jual? 50. Wah, murah kali. Naikkan harganya. Terus mamanya bilang, kasih perpuluhannya. Nah, kalau itu pakai perpuluhan, kita aja. Karena perbuatan mula yang membawa engkau bisa melewati alam maut. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara tanya hati kita.
Makanya saya tanya tadi di awal khotbah, kalau kita mati, kita mau diingat orang sebagai apa? Apa perbuatan kita yang orang bisa kenal? Jangan kita hanya diingat orang, oh udah meninggal si anu, oh iya, Ari Tonang yang tukang dodos itu. Maunya dibilang, oh yang baik, yang suka nolong itu, nah itu. Oh udah meninggal, bapaknya siapa? Siapa? Aduh, Arga apa itu? Sinaga, yang mana itu orangnya? Yang suka kalau mabuk pernah makan gelas itu. Oh, masa legacy jadi? Oh yang itu udah meninggal dia, iya. Jadi dimakannya gelas itu semua. Jadi nggak itu yang mau kita tinggalkan, amin. Ada legacy perbuatanmu yang menyertai kau sampai ke surga, amin. Kita berdoa. Haleluya. Kami lise saja, lingkupiku Tuhan, naungiku, lingkupiku, naungiku. Mari kita datang kepada Tuhan. Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan, itu kata Roh. Sebab mereka akan beristirahat dari segala jerih lelahnya, dan perbuatan-perbuatannya akan menyertainya. Yang kita bawa mati, yang menyertai kita ketika mati, ada perbuatan. Engkau gak bisa tunjukkan iman, bilang saya punya iman tapi gak tunjukkan perbuatan. Lingkupiku Tuhan,
kita mati. Satu-satunya yang mengikuti kematian kita dalam perbuatan. Siapkah engkau membawa perbuatanmu? Seperti yang dikatakan Yesus, kalau kau mau masuk surga, kau pulang ke rumahmu, jual hartamu, kasih orang miskin, bertolong-tolonganlah engkau, bagikanlah pakaianmu kepada orang yang telanjang, bagikanlah makananmu kepada orang yang miskin, engkau tolong orang susah, engkau lihat kiri kananmu, engkau lihat keluargamu yang susah. Itulah perbuatan yang Tuhan inginkan. Kemudian kembali ke Yesus, kamu punya harta di surga. Perbuatan yang kedua, Tuhan bilang sama Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal, berikan kepada Tuhan persembahan, sehingga Abraham memberikan anaknya. Dan kita tadi sudah baca, Abraham bertemu dengan Lazarus di surga. Orang miskin itu tidak pernah dapat bantuan, tapi dia ada di surga. Orang kaya itu yang tidak pernah memberi kepada Lazarus yang miskin, dia ada di neraka. Mungkin dia orang hebat. Orang kaya itu mungkin orang hebat, cerdas, pintar, berbakat. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Petri maju. Mari kita berdoa. Bapak-bapak yang punya anak, mau nggak doakan anaknya? Kalau selama ini kita hanya ingin dia pintar, dia hebat, tapi kalau ketemu nanti di neraka bagaimana? Karena lebih baik Lazarus yang miskin tapi bertemu dengan Abraham di surga, karena perbuatan-perbuatan yang menyertai. Anak-anak, kalian berdoa. Engkau mungkin bisa mengejar nilai bagus, tapi hari ini Tuhan berkata, perbuatanmu yang akan membawa engkau ke surga. Perbuatan yang dikehendaki Tuhan, kasih lebih besar dari apapun. Anak-anak, kalian harus punya empati. Orang tua sakit, orang tua susah, keluarga, teman cacat, jangan kalian hina. Bodoh, jangan kalian hina. Itulah perbuatan yang membuat kalian ke neraka. Orang berpakaian, teman kalian berpakaian bau, kalian hina. Dia berpakaian karena dia tidak punya pakaian. Bertobat. Punyalah empati, punyalah belas kasihan, punyalah ketulusan. Tuhan Yesus, perbuatan baik apa yang kami lakukan supaya kami peroleh hidup yang kekal itu? Karena perbuatan itulah yang menyertai yang kami bawa mati kelak. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-jemaat Tuhan hari ini, supaya pikiran kami bertobat dan insaf, kami bisa berbuat baik kepada sesama, dan terlebih lagi kami bisa membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai perbuatan kami yang diperhitungkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pulihkan
supaya kami satu hari nanti kami jemaat GPA bertemu di surga seperti Abraham bertemu dengan Lazarus di dalam Firdaus Allah. Demikian hamba berharap, berdoa supaya kami telah mendapat tempat yang sama, karena perbuatan-perbuatan kami yang dikehendaki Tuhan itu yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau beri persembahan. Tuhan, ini bukan persembahan biasa. Kami berikan ini seperti Abraham memberikannya kepada Tuhan. Kami ingin perbuatan ini adalah perbuatan yang membawa kami ke surga sehingga nama kami ada di sana. Bukan perbuatan persembahan yang asal-asalan. Terimalah persembahan kami, karena hidup kami terlebih dahulu sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah persembahan kami. Bukan persembahan biasa-biasa saja, tapi kami memberikannya dengan penuh hormat, penuh takut akan Tuhan, baik persembahan maupun persepuluhan. Jelas semuanya itu Tuhan, Engkau melihatnya sebagai perbuatan yang Engkau perhitungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita mau yang terbaik buat Tuhan. Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Kalau kita ada, kita bisa nikmati hidup ini. Itu semua kasih kemurahan Tuhan. Kita banyak belajar dengan kejadian yang sudah terjadi di negara kita Indonesia. Mari kita akhiri hidup kita. Jangan ada penyesalan. Lakukan yang terbaik yang dapat kita kerjakan kalau itu pekerjaan Tuhan. Haleluya.
Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.